Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ningsi dari kelas AK21G dengan NIM 10573119521. Di sini saya akan menjelaskan bab 6, yaitu transaksi pembelian dan penjualan barang dagang. Yang pertama, sistem pencatatan barang dagang. Pada pembahasan di atas telah dijelaskan bahwa perusahaan dagang merupakan perusahaan yang aktivitas utamanya adalah membeli barang dagang dari para pemasok dan penjual kembali barang dagang tersebut kepada para pelanggan, sehingga transaksi utama dan perusahaan adalah barang dagang. Oleh karena itu, sistem pencatatan barang dagang menjadi sangat penting. Ada dua sistem pencatatan barang dagang, yaitu yang pertama sistem periodik dan sistem perpetual. Sistem periodik sering disebut dengan sistem fisik. Transaksi pembelian tersebut mengakibatkan barang dagang bertambah tetapi tidak dicatat di akun persediaan barang dagang. Akun pembelian barang dagang dicatat di sisi debit sebesar harga faktur pada saat pembelian. Apabila perusahaan menerima potongan tunai, maka dicatat di akun potongan pembelian. Demikian juga pembelian terjadi pengembalian barang, maka dicatat di akun retur pembelian dan pengurangan harga. Yang kedua yaitu sistem perpetual. Sistem pencatatan persediaan barang di mana mutasi secara kontinu atau terus-menerus mengenai masuk dan keluarnya barang dagang selama periode perjalanan dicatat di dalam kartu persediaan, sehingga sistem pencatatan ini sering disebut dengan sistem kontinu. Pada saat terjadi transaksi pembelian, akun persediaan barang bertambah di debit. Demikian juga pada saat transaksi penjualan terjadi, maka akun persediaan berkurang, yaitu berada di kredit. Adapun pencatatan transaksi antara sistem periodik dan sistem perpetual. Yang pertama yaitu keterangannya dasar pencatatan persediaan barang dagang. Sistem periodiknya pencatatan persediaan barang dagang dilakukan pada akhir periode melalui penyesuaian. Sistem perpetualnya yaitu setiap transaksi pembelian dan barang dagang dicatat di akun persediaan barang dagang. Yang kedua, transaksi pembelian barang dagang dicatat, sistem periodiknya dicatat di akun pembelian barang dagang sebagai penambahan. Sistem perpetualnya dicatat di akun persediaan barang dagang sebagai penambahan. Yang ketiga itu transaksi potongan pembelian. Sistem periodiknya dicatat di akun potongan pembelian sebagai akun kontra terhadap akun pembelian, dan sistem perpetualnya yaitu dicatat di akun persediaan barang dagang sebagai pengurangan. Yang keempat yaitu transaksi retur pembelian dan keringanan harga. Sistem periodik dicatat di akun retur pembelian dan keringanan harga sebagai akun kontra terhadap akun pembelian. Sistem perpetualnya yaitu dicatat di akun persediaan barang di dagang sebagai pengurangan. Yang kelima yaitu transaksi pembayaran beban angkut pembelian. Sistem periodinya dicatat di akun beban angkut pembelian sebagai menambah akun pembelian, dan sistem perpetualnya itu dicatat di akun persediaan barang dagang sebagai penambahan. Yang keenam yaitu transaksi penjualan barang dagang, dicatat di akun penjualan barang dagang sebagai penambahan. Sistem perpetualnya yaitu dicatat di akun penjualan barang dagang sebagai penambahan dan sekaligus dicatat sebagai penambahan di akun beban pokok penjualan dan pengurangan di akun persediaan barang dagang. Yang ketujuh yaitu transaksi potongan penjualan. Sistem periodiknya itu dicatat di akun potongan penjualan sebagai akun kontra terhadap akun penjualan. Sistem perpetualnya itu dicatat di akun potongan penjualan sebagai akun kontra terhadap akun penjualan. Yang kedelapan yaitu transaksi retur penjualan dan keringanan harga. Sistem periodiknya yaitu dicatat di akun retur penjualan dan keringanan harga sebagai akun kontra terhadap akun penjualan barang dagang. Sistem perpetualnya dicatat di akun retur penjualan dan keringanan harga sebagai akun kontra terhadap akun penjualan barang dagang, sekaligus dicatat pengurangan di akun beban pokok penjualan dan penambahan di akun persediaan barang dagang. Dan yang terakhir yaitu pencatatan pada akhir periode atau penyesuaian. Sistem periodinya
yaitu terdapat pencatatan penyesuaian terhadap akun persediaan barang dagang dan perhitungan beban pokok penjualan. Tidak ada pencatatan sistem perpetualnya, yaitu tidak ada pencatatan barang penyesuaian. Yang selanjutnya yaitu pencatatan transaksi dengan sistem periodik. Dalam pencatatan transaksi dengan sistem periodik ini banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam transaksi pembelian atau penjualan barang dagang, yang antara lain meliputi besarnya nilai transaksi barang, kesepakatan pengembalian barang dan keringanan harga, tanggal pelunasan piutang atau utang pada masa pemotongan sampai dengan pelunasan piutang atau utang pada saat jatuh tempo. Dan adapun beberapa transaksi pembelian dan penjualan barang dagang dengan sistem periodik. Akun-akun tersebut antara lain: yang pertama, persediaan barang dagang; yang kedua, pembelian barang dagang; yang ketiga, pemotongan pembelian; yang keempat, retur pembelian dan keringanan harga; yang kelima, yaitu beban angkut pembelian; yang keenam, utang usaha; yang ketujuh, penjualan barang dagang; yang kedelapan, potongan penjualan; yang kesembilan, retur penjualan dan keringanan harga; yang kesepuluh, beban angkut penjualan; yang ke-11, piutang usaha; yang ke-12, beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan; yang ke-13 yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN masukan dan PPN keluaran; dan yang terakhir yaitu kas. Dalam memberikan ilustrasi pencatatan transaksi atau perjurnalan dan posting ke buku besar pembelian dan penjualan barang dagang dengan sistem periodik dapat dicontohkan dari PT Maju Abadi sebagai perusahaan minuman dalam kemasan. Selanjutnya yaitu transaksi pembelian barang dagang dan beban angkut. Transaksi pembelian barang dagang dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Di dalam transaksi tersebut banyak hal yang perlu disepakati. Salah satunya adalah membicarakan perjanjian mengenai perpindahan hak kepemilikan atas barang dagang. Hal ini penting karena menyangkut biaya angkut. Apabila syarat penyerahan barang menggunakan franko, gudang penjualan atau VOB shipping point, maka biaya angkut barang ditanggung oleh pihak pembeli. Berikut adalah transaksi tersebut. PT Maju Abadi adalah perusahaan yang bergerak dalam perdagangan minuman dan kemasan, di mana barang-barang tersebut merupakan barang kena pajak. Pada awal periode 1 Desember 2015 mempunyai saldo sebagai berikut: kas sebesar 50 juta, persediaan barang sebesar 10 juta, 5.000 botol, dan modal saham sebesar 60 juta sebagai persediaan berikut selama transaksi bulan Desember 2015. Berdasarkan transaksi pembelian barang dagang beban angkut pembelian di atas, berikut adalah pencatatan ke dalam jurnal sistem periodik. Nama-nama akunnya yaitu yang pertama bulan Desember tanggal 2, yaitu pembelian barang dagang berada di debit sebesar 20 juta, PPN masukan berada di debit sebesar 2 juta, dan utang usaha berada di kredit sebesar 22 juta. Desember beban angkut pembelian sebesar 500.000 berada di debit, utang beban berada di kredit sebesar 500.000, dan seterusnya.
Selanjutnya yaitu transaksi potongan pembelian atau retur pembelian dan keringanan harga serta pelunasan utang usaha. Di dalam transaksi kredit, pihak pembelian biasanya memanfaatkan masa potongan yang diberikan oleh pihak penjual untuk membayar utang usaha sebelum masa jatuh tempo atau masa potongan, atau paling lambat pada saat tanggal jatuh tempo. Demikian juga apabila barang dibeli dari pihak penjual atau pemasok mengalami kerusakan atau kondisi yang tidak memuaskan atau bisa juga disebut dengan tidak sesuai pesanan, maka pihak pembelian biasanya dapat mengembalikan barang tersebut atau barang tidak atau dikembalikan tetapi ada pengurangan harga, sehingga kejadian tersebut memenuhi adanya pengurangan utama usaha bagi pihak pembeli. Pada saat jatuh tempo, pihak pembeli membayar utang usaha sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati melalui terminan waktu. Berdasarkan contoh di atas PT Maju Abadi, berikut adalah ilustrasi mengenai transaksi-transaksi tersebut. Berdasarkan transaksi potongan pembelian, retur pembelian, dan keringanan harga, serta pelunasan utang usaha di atas, berikut adalah pencatatan ke jurnal dengan sistem periodik. Di sini terdapat tanggal BT, nama akun, dan keterangan debit dan kredit, yaitu Desember pada saat 7 Desember nama akun kas berada di debit sebesar 385.000, retur pembelian dan keringanan harga berada di kredit sebesar 350.000, dan PPN masukan berada di kredit sebesar 35.000. 8 Desember kas berada di debit sebesar 110, retur pembelian dan keringanan harga berada di kredit sebesar 100.000, dan PPN masukan berada di kredit sebesar 10.000. Yang Desember tanggal 10, utang usaha berada di debit sebesar 22 juta, kas berada di kredit sebesar 21.600.000, pembelian potongan pembelian berada di kredit sebesar 400.000. Dan jumlah debit dan kredit itu sama. Jika jumlah debit kreditnya sama, belum tentu transaksi perjurnalannya itu benar. Selanjutnya, transaksi penjualan barang dagang dan beban angkut penjualan. Transaksi penjualan barang dagang dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Salah satu hal penting di dalam transaksi penjualan barang adalah beban angkut. Apabila persyaratan barang menggunakan franko, gudang pembelian, FPO destination, maka beban angkut barang ditanggung oleh pihak penjual. Beban angkut tersebut oleh pihak penjual diperlukan sebagai beban operasional di dalam laporan laba rugi. Berdasarkan contoh di atas PT Maju Abadi, berikut adalah ilustrasi mengenai transaksi-transaksi tersebut. Berdasarkan transaksi penjualan barang dagang dan ongkos angkut penjualan di atas, berikut adalah pencatatan ke dalam jurnal sebagai periodik. Pada saat 4 Desember, kas sebesar berada di debit sebesar 57.750.000, penjualan barang dagang berada di kredit sebesar 52.500.000, dan PPN keluaran berada di kredit sebesar 5.250.000, dan seterusnya. Adapun transaksi potongan penjualan atau retur penjualan dan keringanan harga serta pelunasan piutang, yaitu dalam meningkatkan perputaran kas, biaya pihak penjualan menawarkan insentif berupa potongan pihak pembeli untuk membayar utang usaha sebelum masa jatuh tempo atau masa pemotongan, atau paling lambat pada tanggal jatuh tempo. Demikian juga untuk layanan purna jual, pihak penjualan biasanya menerima atau menyetujui pengembalian atau pengurangan harga dari pihak pembelian karena alasan-alasan tertentu, rusak atau tidak sesuai pesanan.
Berdasarkan transaksi potongan penjualan atau retur penjualan dan keringanan harga serta pelunasan piutang usaha di atas, berikut adalah pencatatan jurnal dengan sistem periodik. Pada tanggal 5 Desember, retur penjualan dan keringanan harga berada di debit sebesar 1.050.000, PPN keluaran berada di debit sebesar 105.000 dan kas berada di kredit sebesar 1.155.000. Pada tanggal 6 Desember, retur penjualan keringanan harga berada di debit sebesar 50.000, PPN keluaran berada di debit sebesar 5.000 dan kas berada di kredit sebesar 55.000. Pada tanggal 20 Desember, kas berada di debit sebesar 57.225.000 dan potongan penjualan berada di debit sebesar 525.000 dan piutang usaha berada di kredit sebesar 57.750.000. Berdasarkan perjurnalan dari transaksi pembelian dan penjualan barang dagang dengan sistem periodik, langkah selanjutnya adalah memposting ke akun masing-masing di dalam buku besar. Yaitu yang pertama, nama akunnya yaitu persediaan barang dagang, saldo awal saldo debitnya sebesar 10 juta. Yang kedua itu modal saham, keterangan saldo awal, saldo kreditnya sebesar 60 juta. Pembelian barang dagang, utang usaha berada di debit sebesar 20 juta, utang usaha berada di debit sebesar 30 juta rupiah dan kas berada di debit sebesar 35 juta rupiah dan kas berada di debit sebesar 50 juta rupiah. Saldonya yaitu saldo debit 20 juta rupiah, saldo debit utang usaha 50 juta rupiah, saldo debit kas 85 juta rupiah dan saldo kas debit sebesar 135 juta. Dan masih banyak transaksi serta nama akun lainnya. Selanjutnya yaitu neraca saldonya PT Maju Abadi. Nama akun kas berada di debit sebesar 59.660.000, piutang usaha 96 juta berada di debit sebesar 96.250.000, persediaan barang dagang berada di debit sebesar 10 juta, PPN masukan berada di debit sebesar 13.455.000, piutang usaha berada di kredit sebesar 33 juta, PPN keluaran berada di kredit sebesar 20.890.000, modal atau saham berada di kredit sebesar 60 juta rupiah, penjualan berada di kredit sebesar 210 juta rupiah, retur penjualan berada di debit sebesar 1.100.000, potongan penjualan berada di debit sebesar 525.000, pembelian barang dagang berada di debit sebesar 135 juta, retur pembelian atau keringanan harga berada di kredit sebesar 450.000, potongan pembelian berada di kredit sebesar 400.000, beban angkut pembelian berada di debit sebesar 3.500.000, beban angkut penjualan berada di debit sebesar 5.250.000 dan jumlah debit dan kreditnya yaitu debit sebesar 324.740.000 rupiah dan kreditnya 324.740.000. Selanjutnya yaitu penyusunan laporan keuangan akhir periode. Dalam sistem periodik motivasi barang dagang, akhir periode, mutasi barang dagang selama satu periode tidak dicatat di akun persediaan barang dagang, melainkan di pembelian barang dagang.
Oleh karena untuk mendapatkan besarnya nilai persediaan barang diperlukan penyesuaian akhir periode pada saat beberapa hal yang perlu dilakukan pada akhir periode mengenai pencatatan dengan sistem periode antara lain. Yang pertama yaitu menghitung besarnya nilai persediaan akhir periode. Langkah-langkah untuk menghitung besarnya nilai persediaan barang dagang pada akhir periode ada 3, yaitu yang pertama menghitung jumlah fisik barang atau stock of net pada akhir periode. Yang kedua yaitu menentukan harga barang per unit. Yang ketiga menentukan besarnya nilai barang dagang dan penyusunan yang kedua yaitu menghitung besarnya nilai beban pokok penjualan. Setelah dilakukan penyelesaian akun persediaan barang dagang atau awal periode dan akhir periode ke dalam akun beban pokok penjualan, langkah selanjutnya adalah memindahkan atau menutup seluruh akun-akun yang berhubungan dengan biaya pokok atau harga pokok pembelian barang dagang. Akun-akun tersebut antara lain akun pembelian barang dagang atau potongan pembelian, akun retur pembelian dan keringanan harga, serta akun beban angkut pembelian. Akun-akun tersebut dipindahkan ke dalam akun beban pokok penjualan. Melalui penyesuaian mekanisme perhitungan beban pokok penjualan berdasarkan sistem periodik digambarkan pada tampilan 6.9. Persediaan barang dagang awal ditambah dengan biaya pokok pembelian sama dengan barang dagang siap dijual dikurang persediaan barang dagang akhir sama dengan beban pokok penjualan. Selanjutnya itu perhitungan beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan yaitu persediaan barang dagang awal sebesar 10 juta, biaya pokok pembelian yaitu pembelian barang dagang sebesar 135 juta, retur pembelian minus 450, potongan pembelian minus 400.000, beban angkut pembelian sebesar 3.500.000. Jumlah pokok biaya pembelian yaitu jumlah keseluruhannya yaitu 137.650.000 ditambah dengan barang siap jual sebesar 147.650.000. Jumlahnya yaitu persediaan barang dagang akhir sebesar 30.200.000. Total beban pokok penjualan yaitu sebesar 117.450.000. Selanjutnya yaitu pencatatan transaksi dalam sistem perpetual. Ada beberapa ada 10 akun-akun yang terlibat di dalam transaksi pembelian dan penjualan barang dagang dengan sistem perpetual. Yang pertama persediaan barang dagang, yang kedua utang usaha, yang ketiga penjualan barang dagang, yang keempat beban pokok penjualan, yang kelima potongan penjualan, yang keenam retur penjualan dan keringanan harga, yang ketujuh beban angkut penjualan, yang kedelapan piutang usaha, yang kesembilan pajak bertambah atau nilai PPN masukan dan keluaran, dan yang terakhir yaitu kas. Selanjutnya yaitu transaksi pembelian barang dagang dan beban angkut pembelian. Berdasarkan pembelian barang dagang dan beban angkut pembelian di atas, berikut adalah pencatatan ke dalam jurnal dengan sistem perpetual. Nama akun persediaan barang berada di debit sebesar 20 juta, PPN masukan berada di debit sebesar 2 juta, utang usaha berada di kredit sebesar 22 juta, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu transaksi potongan pembelian atau retur pembelian dan keringanan harga serta pelunasan utang usaha. Di dalam transaksi kredit, pihak pembelian biasanya memanfaatkan masa potongan yang diberikan oleh pihak penjualan untuk membayar utang usaha sebelum masa jatuh tempo atau masa potongan atau paling lambat pada tanggal jatuh tempo. Demikian juga apabila barang yang telah dibeli dari pihak penjual atau pemasok mengalami kerusakan atau kondisi yang tidak memuaskan, pihak pembeli biasanya dapat
mengembalikan barang tersebut atau barang tidak dikembalikan, tetapi ada pengurangan harga sehingga kejadian tersebut memengaruhi adanya pengurangan utang usaha bagi pihak pembeli. Berdasarkan transaksi potongan pembelian, retur pembelian, dan keringanan harga serta pelunasan utang usaha di atas, berikut adalah pencatatan ke dalam jurnal dan sesuai perpetual. Pada saat 7 Desember kas berada di debit sebesar 385.000, kesediaan barang dagang berada di kredit sebesar 350.000, PPN masukan berada di kredit sebesar 35.000, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu transaksi penjualan barang dagang dan beban angkut penjualan. Berdasarkan transaksi penjualan barang dagang dan ongkos angkut penjualan di atas, berikut adalah pencatatan ke dalam jurnal dengan sistem perpetual. Nama akun kas berada debit sebesar 57.755.000. Penjualan barang dagang berada di kredit sebesar 52.500.000, PPN keluaran berada di kredit sebesar 5.250.000, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu transaksi potongan penjualan, retur penjualan, keringanan harga, serta pelunasan piutang usaha. Berdasarkan transaksi potongan penjualan, retur penjualan, dan keringanan harga serta pelunasan piutang usaha di atas, berikut adalah pencatatan ke dalam jurnal dengan sistem perpetual. 5 Desember yaitu retur penjualan dan keringanan harga berada di debit sebesar 1.050.000, PPN keluaran berada di debit sebesar 105.000, dan kas berada di kredit sebesar 1.155.000. Persediaan barang dagang berada di debit sebesar 600.000, beban pokok penjualan berada di kredit sebesar 600.000, dan seterusnya. Berdasarkan perjualan dari transaksi pembelian dan penjualan barang dagang dengan sistem perpetual, langkah selanjutnya adalah memposting akun ke masing-masing dalam buku besar sebagai berikut. Yang pertama, modal awalnya sebesar saldo kreditnya sebesar 60 juta rupiah, dan nama akun persediaan barang dagang, saldo awal, dan lain-lain. Selanjutnya itu utang usaha, PPN masukan, utang beban, bisa dilihat pada halaman 275, dan seterusnya, dan masih banyak pun nama-nama akun beserta transaksi-transaksinya. Berdasarkan saldo yang ada masing-masing di akun di buku besar, langkah selanjutnya adalah menyusun neraca saldo. Karena transaksi terbatas pada saat pembelian dan penjualan barang dagang, maka neraca saldo yang tersusun belumlah lengkap. Berikut adalah neraca saldo PT Maju Abadi berdasarkan pencatatan sistem perpetual. Neraca saldo tersebut dapat dilihat pada tampilan 6.11. Neraca saldo yaitu nama akun kas berada debit sebesar 59.660.000, piutang usaha berada di debit sebesar 96.250.000, persediaan barang dagang sebesar 30.494.600 rupiah, PPN masukan berada debit sebesar 13.455.000, utang usaha berada di kredit sebesar 33 juta, PPN keluaran berada di kredit sebesar 20 juta, modal atau saham berada di kredit sebesar 60 juta, penjualan berada di kredit sebesar 210 juta, retur penjualan berada di debit sebesar 1.100.000, potongan penjualan berada di debit sebesar 525 juta, beban pokok penjualan berada di debit sebesar 117.155.400 rupiah, beban angkut penjualan berada di debit sebesar 5.250. Jadi jumlah keseluruhan debit dan kredit sebesar 323.890.000, kredit 323.890.000. Dan yang terakhir yaitu penyusunan laporan keuangan akhir periode. Pada dasarnya proses penyusunan
laporan keuangan di perusahaan dagang yang menggunakan sistem perpetual, maka dengan yang dilakukan oleh perusahaan yang menggunakan sistem periodik, meskipun demikian saldo masing-masing akun yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan barang dagang dapat berbeda antara kedua sistem perpetual dengan periodik. Hal tersebut terjadi karena keterkaitan sistem penentuan biaya yang digunakan. Itulah tadi materi tentang bab 6, yaitu transaksi pembelian dan penjualan barang dagang. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.